Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nabiyhi ila yaumiddin. Yang sama kita hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib dan isya rahimahumullah. Kembali kita bersama lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah hingga saat ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Setelah nikmat iman dan Islam, ada dua nikmat yang diingatkan secara khusus oleh Rasulullah untuk senantiasa kita syukuri. Dalam sabda beliau, Rasulullah mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat besar kata Rasulullah yang mayoritas orang manusia lupa dan lalai dari mensyukurinya. Kata beliau yang pertama, as-sihah, nikmat sehat. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita yang hadir malam hari ini orang-orang yang Allah anugerahi nikmat sehat tersebut. Yang kedua kata beliau, al-faragh, waktu luang, kelapangan. Dan sekali lagi juga kita bersyukur kita diberikan oleh Allah waktu luang sejenak. Kita alokasikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Bapak Ibu di waktu yang sama mungkin di luar sana ada orang yang Allah berikan kesehatan tapi disibukkan dengan berbagai aktivitas duniawi, tak sempat sejenak ruku, sujud, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Pun ada sebaliknya, orang punya waktu luang begitu banyak, lapang waktunya, tapi terbaring, tak Allah berikan kesehatan. Bapak Ibu, dengan hadirnya kita ke masjid, dengan hadirnya kita melaksanakan sholat berjamaah seperti ini, mudah-mudahan ini dihitung sebagai bentuk syukur kita oleh Allah, di mana nikmat sehat dan waktu luang yang Allah berikan itu kita pergunakan dalam rangka kebaikan dan ketaatan kepadanya. Dan juga mudah-mudahan kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kita yakin lewat ayat ini bahwa kesyukuran demi kesyukuran kita akan memancing dan mendatangkan nikmat-nikmat berikutnya insyaallah. Selawat dan salam juga kita doakan agar senantiasa tercurah teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan juga mudah-mudahan berbuah syafaat dari beliau kelak di akhirat, serta dipertemukan dan dikumpulkan kita bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertolak dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ujung ayat Allah katakan, ya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai sekalian orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan atau kemenangan. Shadaqallahu adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik
Ayat ini menurut para ulama tafsir tergolong kepada ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tubu ilallah. Ada perintah dalam ayat ini, yaitu perintahnya tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah. Siapa yang disuruh? Siapa yang disuruh bertaubat? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Yang disuruh dan yang disuruh bertaubat bukan sekedar manusia, bukan sekedar orang Islam. Jadi redaksinya bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun, tapi ayyuhal mu'minun. Orang-orang yang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala taubat dalam ayat ini. Disuruh oleh Allah taubat. Dan ketika ayat ini turun Bapak Ibu, siapa ayyuhal mu'minunnya? Siapa orang-orang berimannya? Mereka generasi terbaik dari umat ini. Mereka para sahabat Nabi, yang dalam sabda beliau Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun zaman orang generasi adalah zamanku ini. Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, generasi pertama umat ini, yaitu mereka yang masuk Islam di saat Rasulullah masih hidup dan bertemu dengan Rasulullah. Kita sebut mereka dengan sahabat Nabi. Baru setelahnya kata Rasulullah summal ladzi yalunahum. Baru setelah sahabat generasi pertama itu, generasi berikutnya kata Rasulullah. Siapa mereka? Yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat Rasulullah. Mereka yang kita sebut dengan tabi'in atau at-tabi'un. Baru generasi ketiga, summal ladzi yalunahum. Lalu generasi setelahnya lagi kata Rasulullah, mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan sahabat Rasul, tapi bertemunya dengan tabi'in. Mereka yang kita kenal dengan tabi'ut tabi'in. Bapak Ibu, dari 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah ini, generasi paling baik generasi yang bertemu langsung dengan Rasulullah, para sahabat. Dan mereka disuruh oleh Allah dalam ayat tadi tubu ilallah. Generasi terbaik itu Bapak Ibu disuruh taubat oleh Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Masuk dalam perintah taubat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari generasi sahabat, mereka yang kita kenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Dari semua sahabat itu ada lagi yang istimewa. Siapa mereka? Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Allah katakan kepada mereka, tubu ilallah. Taubatlah kalian kepada Allah. Masuk dalam perintah taubat ini mereka yang dalam Islam kita kenal dengan khulafa'ur rasyidin, pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat, 4 orang khalifah terbaik. Masuk dalam perintah taubat ini sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari gelarnya saja Bapak Ibu sudah ketahuan kualitas Abu Bakar. Bahkan nama Abu Bakar itu sendiri menunjukkan kualitasnya. Abu Bakar Rasulullah yang memberikan gelar Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena selalu terdepan, selalu jadi orang nomor 1. Karena nama Abu Bakar itu sendiri bukan Abu Bakar, Bapak Ibu. Abu Bakar itu gelar. Sama seperti Abu Hurairah, sahabat
berikan gelar. Karena kemana-mana Abu Hurairah itu membawa seekor anak kucing di dalam lengan gamisnya, sehingga kemudian digelari oleh Rasulullah dengan Abu Hurairah. Namanya sendiri adalah Abdurrahman. Abu Bakar Rasulullah juga yang memberikan gelar, karena selalu terdepan dan jadi orang pertama dalam semua kebaikan, sehingga digelari oleh Rasulullah dengan Abu Bakar. Karena bukan beliau punya anak bernama Bakar. Abu Bakar artinya ayah yang selalu terdepan, nomor satu. Nama beliau sendiri adalah Abdullah bin Abi Quhafa, tapi dikenal dengan Abu Bakar. Ditambah lagi oleh Rasulullah gelar setelah itu As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, wahyu, berita-berita ghaib, yang itu ketika manusia sulit untuk menerimanya, sulit untuk merasionalkannya, Abu Bakar menjadi orang pertama membenarkannya. Peristiwa Isra dan Mi'raj tak masuk akal, Abu Bakar meyakini dan membenarkan kabar dari Rasulullah SAW tersebut. Bahkan kualitas seorang Abu Bakar dalam sebuah riwayat dikatakan, kalaulah ditimbang keimanan seorang Abu Bakar, diletakkan keimanan seorang Abu Bakar di satu neraca, di satu timbangan, lalu diletakkan di timbangan satunya lagi keimanan seluruh penduduk bumi ini, maka masih lebih berat keimanan seorang Abu Bakar. Abu Bakar itu Bapak Ibu disuruh oleh Allah, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Masuk juga dalam perintah taubat tadi sahabat beliau Umar bin Khattab Al-Faruq. Dari gelarnya juga menunjukkan kapasitas seorang Umar yang Islam baru bisa dengan leluasa didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mulai dakwah terang-terangan itu setelah Umar masuk Islam, pembeda antara yang hak dan yang batil. Masuk juga dalam perintah taubat ini sahabat beliau Utsman bin Affan Zunnurain, sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW. Masuk juga dalam perintah taubat ini sepupu dan sahabat beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka sahabat-sahabat terbaik ini Allah katakan kepada mereka, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu masuk dalam perintah taubat di ayat tadi, mereka para sahabat yang kita kenal dengan al-asyara mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang ketika masih hidup di dunia Bapak Ibu sudah dapat jaminan surga, dapat jaminan surga dari Allah dan Rasul, dijamin masuk surga. Allah katakan kepada mereka, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Bapak Ibu, mereka generasi dan orang-orang terbaik itu setelah Islam mereka, setelah dakwah mereka bersama Rasulullah, setelah hijrah, jihad dan perjuangannya bersama Rasulullah, lalu turun ayat tubu ilallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah karena sebuah dosa, kesalahan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka generasi terbaik tadi? Bukan Bapak Ibu. Tapi ternyata ayat ini sekaligus meluruskan pemahaman sebagian orang yang hanya mengidentikan taubat itu dengan dosa dan kemaksiatan. Bapak Ibu kan baru dengan istilah taubatlah kepada Allah. Kalimat ini sering ditujukan kepada orang yang setiap harinya bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Lalu akan ada orang yang mengatakan taubatlah lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan jarang awak mendengar orang yang rajin ke masjid, rajin melakukan kebaikan, amal soleh, lalu disuruh taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayat ini meluruskan pemahaman itu, bahwa taubat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mengaku beriman, berbuat salah ataupun tidak berbuat salah.
Kalau berbuat salah, dosa dan kemaksiatan tentu lebih utama lagi. Tapi lewat ayat ini dapat kita pahami bahwa taubat itu adalah perintah Allah, dan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dia menjadi ibadah. Dan ketika dia bernilai ibadah, dikerjakan dapat pahala. Dan perintah ibadah untuk bertaubat itu ditujukan kepada ayyuhal mu'minun wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kita orang-orang yang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat. Artinya bahwa taubat itu adalah amalan yang bernilai ibadah. Lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, kata Allah, tidak pernah bertaubat atau enggan untuk bertaubat atau merasa tak butuh untuk bertaubat, kata Allah, ulaika humuz zalimun. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang zalim. Disebut oleh Allah dengan zalim. Betapa tidak baik. Ketika kita mengetahui bahwa kita manusia ini tidak luput dari hilaf dan salah. Tidak ada di antara kita yang maksum, selamat dari dosa dan kesalahan. Dalam hadis Rasulullah juga memuatkan akan hal ini. Kata beliau, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu berbuat khilaf dan salah, pasti berbuat khilaf dan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik mereka yang ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, mereka yang kemudian bertaubat kepada Allah. Lalu ketika kita menyadari bahwa kita banyak khilaf, kesalahan, dosa, kita sadari atau tidak kita sadari, kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, lalu kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah dari dosa dan kesalahan tersebut, maka wajar disebut oleh Allah dengan ulaika humuz zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim, zalim terhadap dirinya sendiri. Di mana dia berbuat khilaf dan salah lalu tidak bertaubat kepada Allah, apalagi kalau kita menyadari dan mengetahui bahwa namanya pintu taubat itu senantiasa terbuka. Dan pintu taubat hanya ditutup dalam dua kondisi. Kondisi pertama yang bersifat individual. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya ma lam yugharghir, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Gharghara yugharghir. Bapak-bapak yang menyembelih hewan kurban sapi, pasti ketika disembelih urat nafasnya leher ini akan berbunyi ghar ghar. Dalam bahasa Arab disebutnya gharghara yugharghir. Selagi belum sampai di situ, kata Rasulullah, maka pintu taubat senantiasa terbuka. Tidak pernah Allah tutup. Kapan saja, mau taubat siang malam. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu liyatu innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari. Liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang tadi di siang hari berbuat dosa dan kesalahan, malamnya dia bertaubat. Allah bentangkan tangannya. Isyarat Allah buka peluang taubat selebar-lebarnya. Pintu taubat terbuka lebar. Siang berbuat dosa dan kesalahan, malamnya bertaubat, Allah terima taubatnya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah bentangkan tangannya, kata Rasulullah, di siang hari, supaya orang yang di malam harinya berbuat dosa dan kesalahan bisa bertaubat di siangnya. Tidak pernah ditutup oleh Allah. Pintu taubat atas dosa dan kesalahan serta kekhilafan kita tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau sudah nyawa sampai di tenggorokan tadi. Secara umum yang kedua,
pintu taubat baru ditutup yang sifatnya untuk keseluruhan. Itu yang dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Baru Allah akan tutup pintu taubat itu kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Kiamat, Bapak Ibu, itu saja waktu yang Allah tutup pintu taubat. Sebelum itu belum terjadi, maka pintu taubat dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Maka siapa yang mengetahui dirinya penuh dengan khilaf dan salah, dosa kecil, dosa besar, disengaja atau tidak disengaja, disadari atau tidak disadari, dan pintu taubat senantiasa terbuka, tidak mau dia menghampiri pintu taubat itu, kata Allah, ulaika humuz zalimun, mereka lah sebetulnya orang-orang yang zalim, kata Allah. Perintah langsung dari Allah bernilai ibadah, tidak dikerjakan, dicela oleh Allah dengan sebutan orang-orang yang zalim. Yang kedua, Bapak Ibu, taubat dan istighfar itu adalah selain perintah langsung dari Allah, taubat ataupun istighfar adalah sunnah Rasulullah. Perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Sering kita mendengar hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam sabda beliau, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, kata beliau. Wallahi, bahkan beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, inni la atubu ilallah fil yawm aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari, kata Rasulullah, tak kurang dari 70 kali. Rasulullah diberikan oleh Allah jaminan ampunan kekhilafan dan kesalahan beliau, maksum terpelihara dari khilaf dan salah tiap hari 70 kali taubat beliau. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Dalam riwayat yang lain tidak taubat, tapi redaksi Rasulullah, demi Allah saya beristighfar kepada Allah. Karena istighfar adalah bentuk konkret dari taubat itu sendiri. Dalam satu riwayat Rasulullah sebutkan 70 kali, tak kurang dari 70 kali. Riwayat yang lain kata beliau 100 kali taubat Rasulullah dalam sehari. 100 kali taubat dan istighfar beliau dalam sehari. Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. 100 kali taubat dan istighfar beliau. Kalau awak kira-kira berapa kali, Bu? Kalau sholat saja misalnya, Bu, zikir sudah sholat setidaknya 3 kali istighfar. Mungkin di ruku, di sujud, tergantung bacaan yang kita baca, ada istighfar di situ. Ya mungkin kalau hitung-hitung masih jauh dari Rasulullah, 100 kali atau 70 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah SAW taubat beliau tak kurang dari 70 kali. Kalau sahabat-sahabat beliau, orang-orang beriman terbaik dari umat ini, disuruh oleh Allah taubat, maka wajar Bapak Ibu kita lebih utama untuk banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping menjalankan perintah Allah, juga melaksanakan dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah dalam artian sesuatu yang dibiasakan, dilazimkan oleh Rasulullah dan kita ikuti itu juga bernilai ibadah di sisi Allah. Dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, taubat ataupun istighfar adalah amalan yang dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Kata Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia,
dengan taubat seorang hamba. Ketika kembali seorang hamba kepada Allah lewat taubat dan istighfarnya, kata Rasulullah, Allah sangat bahagia. Bagaimana gambaran bahagianya Allah dengan taubatnya seorang hamba? Diberikan contoh padanan oleh Rasulullah, perbandingan. Kata beliau, min ahadikum kana ala rahilatihi bi'ardin falah. Kebahagiaan Allah dengan taubatnya seseorang itu, kata Rasulullah, jauh melebihi kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang dia berada di atas binatang tunggangannya bi'ardin falah, di tengah padang pasir yang sangat luas sekali. Dia sendirian bersama binatang tunggangannya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, kata Rasulullah. Di atas binatang tunggangannya itu ada bekalnya, makan, minum, dan semua perbekalan yang dia butuhkan dalam safar, perjalanan jauh dia tadi itu, Bapak Ibu, ada di atas binatang tunggangannya. Seorang musafir sendirian di tengah padang pasir yang tak berujung, sendirian. Memang ada kendaraan, binatang tunggangan, bekal sudah dipersiapkan, tapi di tengah jalan apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fanfalatat minhu. Dalam perjalanan safar panjang tadi itu, Bapak Ibu, lepas binatang tunggangan tadi, hilang binatang tunggangannya tadi, lengkap dengan perbekalan yang ada di atasnya. Makan, minumnya ikut hilang, lepas binatang tunggangannya tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan sendirian di tengah luasnya padang pasir, dan penumpang hidup untuk melanjutkan safar itu sudah tidak ada lagi. Kendaraan tidak ada, perbekalan tidak ada. Bayangkan, maka dalam kondisi itu, kata Rasulullah, setelah dia cari-cari binatang tunggangannya tadi tidak ketemu. Fa'ai asa minhu. Sampai akhirnya kata Rasulullah, laki-laki ini putus asa. Ibaratnya mungkin Bapak Ibu, dia sudah siap-siap menunggu malaikat maut. Tidak ada pilihan lain. Dilanjutkan perjalanan, maut. Balik lagi ke belakang, maut. Sehingga dia putus asa, kata Rasulullah, fa'ata syajarah. Lalu dia bertemu dengan sebuah pohon, dia datangi pohon itu, lalu dia bersandar di pohon itu, siap-siap menunggu malaikat maut datang menjemput. Di tengah keputusasaannya, Bapak Ibu, memang tidak ada pilihan lain. Sudah dia yakini tak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Karena dalam kondisi itu, dalam akidah kita, dalam kajian-kajian tauhid kita, ini erat kaitannya dengan kajian tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, masalah peribadatan, ibadah penyembahan kita, maka kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Tapi dalam kondisi itu, di situ letaknya tauhid rububiyah, di mana seseorang yakin bahwa Allah satu-satunya Rabb. Rububiyah kan dari kalimat Rabb. Rububiyah berarti dia yakin bahwa satu-satunya Rabb. Rabb itu konteksnya, Bapak Ibu. Kalau uluhiyah kan ilah, Tuhan yang disembah. Kalau rububiyah, Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menyelamatkan, mengatur segala urusan. Itu Allah sebagai Rabb. Maka kita dalam kajian akidah kita sebut tauhid rububiyah. Kita esakan Allah dalam masalah rububiyah itu. Hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rezeki, menyelamatkan. Masuk dalam kondisi laki-laki tadi. Dia sadar betul, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Rabb, yaitu Allah.
dan dia sudah putus asa dengan binatang tunggangan yang tadi lepas, hilang. Maka dia yakin malaikat maut. Malaikat maut yang akan datang menjemputnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat dia putus asa itu sampai kemudian tertidur, kata Rasulullah, di saat dia bangun dan ternyata binatang tunggangannya sudah kembali tepat berada di sisinya. Lah siap-siap menunggu malaikat maut datang menjemput. Bapak Ibu, begitu dia terbangun, di saat menunggu malaikat maut sampai tertidur tadi, karena keletihan juga, di saat dia terbangun, tiba-tiba binatang tunggangannya sudah ada di sampingnya, kata Rasulullah. Fayaqul, di saat itu apa yang diucapkannya? Laki-laki ini, kata Rasulullah, spontan dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Ada yang salah, Bapak Ibu? Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Salah ucap dia saking bahagianya. Padahal dengan kondisi tadi dia yakin Allah yang menyelamatkan. Dia sebetulnya ingin mengucapkan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, betul engkau satu-satunya Rabbku. Menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, menyelamatkan, memberikan rezeki, hanya engkau ya Allah. Keyakinan itu sebetulnya ingin diucapkannya lewat ungkapan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, betul engkau Rabb. Wa ana abdu, dan aku hanyalah hamba-Mu. Itu sebetulnya yang ingin diucapkannya. Tapi tawali' dia ucapkan Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku. Wa ana rabbuk, akulah Tuhanmu. Pernah salah ucap saking bahagia meredo? Kalau mungkin bahasa awaknya Bapak Ibu terlalu bahagia sehingga muncul latahnya. Pernah ibu meredo? Kalau belum berarti ibu belum pernah sebahagia laki-laki. Bayangkan puncak kebahagiaannya itu kebahagiaan karena diselamatkan dari maut oleh Allah. Kalau belum pernah meredo Bapak Ibu berarti belum pernah kebahagiaan kita melebihi kebahagiaan laki-laki. Di ujung tanduk, di saat kritis, diselamatkan oleh Allah. Betapa bahagianya dia. Diselamatkan oleh Allah dari kematian. Maka rasa syukurnya tadi, kebahagiaan yang dia rasakan, kata Rasulullah, kebahagiaan itu belum ada apa-apanya. Kata Rasulullah, kebahagiaan Allah dengan taubat dan kembalinya seorang hamba jauh melebihi kebahagiaan laki-laki tadi dengan kembalinya binatang tunggangannya. Kebahagiaan Allah jauh melebihi itu dengan taubatnya kita hamba-hamba Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disuruh oleh Allah taubat, lalu ketika dilaksanakan perintah itu, suruhan itu, bahagia pula Allah dengan taubat hambanya yang mau melaksanakan taubat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka lagi-lagi kalau kita sebagai orang beriman pasti kita laksanakan perintah Allah karena dia bernilai ibadah dan ibadah itu dicintai oleh Allah. Berapa Bu? 3 Bu, dicintai oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat, taubat dan istighfar adalah salah satu kunci utama untuk menghapus, melebur, menjadi kafarat atas dosa-dosa kita. Atau bisa kita katakan salah satu kunci utama untuk meraih ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak sarana untuk meraih ampunan Allah. Dan salah satunya, kunci utamanya adalah taubat dan istighfar. Dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi berarti lafaznya dari Rasulullah tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, manusia. Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kana
Innaka ma da'awtani, selagi engkau masih memohon dan berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku. Berdoa diiringi dengan harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan ini Bapak Ibu, kata Allah dalam hadis ini, "Ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Selagi kau masih mau mengangkat tangan, berdoa, meminta kepadaku dengan penuh harapan, kata Allah, aku ampuni dosa-dosa dan kesalahanmu, dan aku tak peduli betapapun banyak dosa dan kesalahanmu. Doa dan harapan. Betapapun banyak dosa seseorang, kata Allah, selagi dia berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, Allah ampuni dosa yang banyak tadi. Yang kedua, ya bani Adam, wahai anak Adam, ya bani Adam, law balaghat dhunubuka 'alana as-samai. Wahai anak Adam, kata Allah, selagi sekalipun dosamu membumbung ke langit tinggi, summa astaghfartani, setelah itu kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Sekalipun dosamu membumbung ke langit tinggi, kira-kira model sebanyak dosa itu Bapak. Dosa siapa kira-kira yang sampai membumbung dia ke langit tinggi. Wallahu a'lam kalau Fir'aun sampai dosa seperti itu. Tapi Allah gambarkan kalau seandainya, kata Allah, dosa kita membumbung ke langit tinggi saking banyaknya, mencapai langit, kata Allah, ketika dosa seseorang digambarkan saking banyaknya seperti itu, tapi setelah itu summastaghfartani, kemudian engkau beristighfar, minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wa la ubali, aku ampuni dosa yang tadi membumbung ke langit tinggi itu, dan aku tak peduli dengan dosa itu. Istighfarnya yang diperhatikan, yang dilihat oleh Allah. Istighfar seseorang, betapapun dosanya membumbung ke langit tinggi, Allah ampuni dosa-dosanya. Kunci yang kedua, taubat, istighfar. Yang ketiga, kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bola bumi ini. Orang banyak bola sepenuh bumi ini. Kalau ada dosa orang sepenuh bumi ini, dosanya, kata Allah, lalu datang menghadap Allah, maksudnya meninggal. Jika engkau datang menghadapku membawa sepenuh bumi dosa dan kesalahan, la tusyriku bi syai'a, dengan catatan, kata Allah, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, nanti di akhirat aku juga akan memberikan kepadamu sepenuh bumi itu pula ampunanku. Kata kuncinya apa yang ketiga? Menjaga tauhid, menjaga akidah, tidak berbuat syirik. Wahai anak Adam, jika engkau datang menghadapku membawa sepenuh bumi dosa dan kesalahan, kata Allah, dan engkau tidak menyekutukanku, ketika dia meninggal itu tidak ada perbuatan syirik yang dia lakukan, maka Allah siapkan pula sepenuh bumi itu ampunannya, maghfirahnya. Tiga hal kunci meraih maghfirah Allah: doa dan harapan, taubat dan istighfar. Yang ketiga, menjaga akidah tauhid, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai konteks tauhid yang seperti tadi kita singgung, dalam masalah peribadatan, tidak menyembah selain Allah, tidak minta tolong kepada selain Allah, tidak minta rezeki kepada selain Allah, tidak meyakini bahwa ada yang bisa menyelamatkan, menjaga, melindungi selain Allah, menjaga tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat-sifat Allah, maka insyaallah dengan menjaga itu semua, dosa dan kesalahan yang mungkin tanpa kita sadari ataupun kita sadari,
Betapapun banyak itu kata Allah, Allah nanti siapkan juga ampunan sebanyak itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci untuk meraih maghfirah, ampunan Allah dengan taubat dan istighfar. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taubat dan istighfar adalah salah satu kunci untuk keluar dari berbagai persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita. Karena setiap hari Bapak Ibu tidak lepas dari berbagai permasalahan, macam-macam permasalahan yang kita hadapi. Bahkan kita dengan yang lainnya permasalahannya juga beda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika disebutkan bahwa Imam Hasan Al-Basri ketika sedang berada di tengah majelis bersama murid-murid beliau, datang seorang laki-laki menemui Imam Hasan Al-Basri, mengadu. Apa kata laki-laki yang datang ini? Ya Imam, wahai Imam, sesungguhnya di negeri kami sudah lama terjadi paceklik, kemarau panjang, hujan tak turun-turun. Apa yang bisa kami lakukan? Beri nasihat apa yang bisa kami lakukan untuk mendatangkan rahmat hujan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan nasihat yang diberikan oleh Hasan Al-Basri, istighfirillah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Laki-laki itu pergi. Di waktu yang lain datang laki-laki yang lain, menyampaikan permasalahan yang berbeda. Laki-laki kedua ini datang mengadukan bahwa dia sudah sekian tahun menikah, berkeluarga, tapi belum dikaruniai oleh Allah anak keturunan. Sudah sekian lama menikah tapi tak punya momongan, belum dapat anak, belum diberi oleh Allah rezeki berupa anak keturunan. Maka dia minta nasihat, apa yang bisa dia lakukan? Apa nasihat beliau? Nasihat Imam Hasan Al-Basri, istighfirillah, istighfarlah kepada Allah. Dan laki-laki itu puas dengan jawaban itu dan dia pergi. Di waktu yang lain lagi datang laki-laki dengan permasalahan yang berbeda. Kali ini yang datang mengaku bahwa ekonominya sulit, hutang banyak, dililit hutang, sudah bekerja keras, banting tulang, tapi tak juga berubah kondisinya. Apa solusinya? Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, istighfirillah, istighfarlah kepada Allah. Bapak Ibu, karena 3 orang yang datang ini mengadukan permasalahan yang berbeda, tapi jawaban Hasan Al-Basri cuma satu. Ada kemudian seorang murid yang penasaran. Dia katakan kepada gurunya, ya Imam, aw kullama ja'aka rajulun qulta lahu istaghfirillah? Wahai Imam, apakah setiap orang yang datang mengadu kepada engkau berbagai macam persoalan kehidupan yang mereka hadapi, apakah engkau hanya bisa memberikan jawaban itu saja? Apakah tidak ada jawaban yang lain selain istighfirillah? Bapak Ibu, diingatkan muridnya ini oleh Imam Hasan Al-Basri. Firman Allah dalam surat Nuh, ungkapan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, bukankah aku telah katakan kepada kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Rabb kalian Maha penerima ampunan, pemberi ampunan. Istighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Lalu apa kata Allah di ayat setelahnya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar itu Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan dari langit. Jawaban untuk laki-laki yang tadi datang mengadu tentang kemarau panjang. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah dengan istighfar kalian akan mengayakan kalian dengan anak keturunan. Jawaban untuk laki-laki yang tadi sudah sekian tahun menikah belum dikaruniai anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang di kebun itu mengalir sungai-sungai. Isyarat, gambaran bagi orang Arab, kebun yang mengalir sungai itu adalah bentuk kesejahteraan. Ternyata jawabannya ada di satu surat dan satu solusinya, yaitu
istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebelum kita mengadu kepada manusia, sebelum kita datang minta tolong kepada manusia, sebelum yang belum Allah karunia anak datang minta tolong kepada dokter, kepada orang pandai dan lain sebagainya, datang kepada Allah yang maha mengatur rezeki, yang maha mengampuni segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan dengan istighfar Allah berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.